Halo Sobat Bersinar, di program Lolasan kali ini kita berkesempatan langsung bertemu dengan Bapak Pengendali Bencana di Kabupaten Klaten. Wah, tinggi sekali itu. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten, Bapak Sri Winoto. Ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Angga. Pak, setelah kita tadi sudah mengikuti apa Pak namanya simulasi Ya. atau apa Pak? Ini smart uji coba implementasi pendidikan kebencanaan untuk anak-anak usia dini. Usia dini. Ya. Oke, Pak. Gimana Pak tadi? Kan ini berarti baru ya tempatnya? Ya, alhamdulillah kegiatan ini sudah dapat kita lakukan. Dan ini memang baru pertama kita lakukan di alam terbuka semacam ini. Karena sebelumnya kita lakukan hanya di kantor ya, di sebelah kantor BPBD itu ada halaman sehingga relatif kurang luas lah tempatnya. Nah kalau di sini keuntungannya kan langsung dekat dengan alam. Dengan sumber aslinya potensi bencana. Nah, dari beberapa potensi kan di sini ada, misalnya air, ya kita bisa anak-anak kita bisa berikan pembelajaran soal banjir. Kemudian di sini ada perbukitan juga ya, yang ini potensi longsor itu bisa, mereka bisa lihat langsung. Sehingga karena anak-anak ini kan imajinasinya sangat tinggi ya, sehingga dengan langsung dekat alam ini insya Allah bisa lebih cepat menyerap dan lebih lama di memori yang diserap itu. Pak, kalau pendidikan kebencanaan untuk anak usia dini sudah dilakukan BPBD Klaten sejak kapan Pak? Itu sejak tahun sekitar 2013 waktu saya di BPBD yang pertama itu 2012, 2014 itu. Hampir di awal-awal BPBD sudah melakukan itu ya Pak? Awal-awal berdirinya BPBD, kebetulan saya punya ya maknyut ide semacam itu ya alhamdulillah bisa kita lakukan. Spontan? Ya spontan. Spontan saya ngobrol dengan teman-teman, oke Pak, akhirnya jadilah itu. Kemudian kenapa sih BPBD Klaten getol banget dengan menginisiasi program edukasi kebencanaan untuk anak usia dini? Jadi yang pertama kan kita, Klaten ini kan termasuk daerah rawan bencana. Ya, ada dua pengalaman yang cukup membekas, cukup memprihatinkan kejadian bencana di Kabupaten Klaten ini. Tahun 2006 kita mengalami bencana gempa bumi yang korban jiwanya cukup banyak, apalagi korban materialnya. Kemudian tahun 2010 kita mengalami erupsi Merapi, yang itu juga cukup luar biasa dampaknya. Sehingga kita hidup di wilayah yang rawan bencana, setiap warga negara harapannya juga memahami tentang bencana ini. Tidak hanya sekedar tahu bencana itu, tapi bagaimana kita bisa menyiapkan warga masyarakat siap siaga menghadapi bencana itu. Nah, salah satu yang kita lakukan adalah untuk anak-anak usia dini ini. Karena anak usia dini ini kan aset masa depan yang nanti akan membawa Klaten kemana kan anak-anak ini. Itu satu. Yang kedua, di usia-usia dini ini kan mereka lebih cepat dan lebih lama menyerap ilmu-ilmu kebencanaan. Dan untuk itu sehingga ketika masa-masa pertumbuhannya sampai di usia-usia dewasa nanti akan lebih mudah ketika kita berikan materi-materi atau pelatihan-pelatihan kebencanaan itu. Sehingga di sekolah pun harapannya juga sudah anak-anak ini juga sudah siap ketika terjadi bencana sesuai dengan umur dan pengetahuan mereka. Berarti berjenjang Pak nanti pendidikan kebencanaan betul. itu? Ya, jadi ada anak-anak usia dini ini ya PAUD, TK, sama SD sampai kelas 2, kelas 3 lah. Kemudian ada SD yang kelas 4 sampai kelas 6, ini sudah beda materinya. Kemudian yang SMP, SMP sendiri, kemudian tingkat SMA, SLTA, termasuk SLB. Nah, pada saat ini juga kami sedang berproses menyusun modul, menyusun kurikulum kebencanaan. Ada modulnya Pak? Ya, ini timnya sedang berproses ini.
termasuk yang PAUD ini yang konsepnya sudah jadi, termasuk ini hari ini tadi kita mencoba kita implementasikan itu ya dari konsep modul yang sudah ada itu. Kemudian di SD sudah siap timnya, kemudian SMP, SMA, SMK dan SLB. Kalau perbedaan paling mencolok di materi kebencanaannya itu seperti apa Pak di masing-masing jenjang usia ini? Ya, terutama itu, di anak usia dini ini Pak. Kalau anak usia dini kan masih apa ya? Dia kan belum bisa membaca, ya, belum bisa menulis. Jadi menangkap lebih banyak ke verbal, menangkap hal-hal yang kelihatan kan ya. Jadi ada gambaran, oh gunung itu semacam ini. Ketika meletus semacam ini. Banjir kayak gini ya. Sehingga ketika dia melihat langsung, maka di memorinya ini akan menangkap cepat dan akan tersimpan sesuai dengan pertumbuhan itu. Berarti nggak mudah dong Pak memberikan edukasi ke ya, anak yang ya memang harus ahlinya. Iya, nggak pakai tulisan mereka nggak mungkin. Sehingga, karena sulitnya itu kenapa nggak memilih yang ditekankan yang di dewasanya atau yang anak-anak yang sudah bisa memahami perintah lah, misal SD. Kan kalau yang anak-anak usia dini kayak apa ya Pak, susah banget mau mendengar saja mereka susah gitu lah. Iya itu benar, itu memang harus ahlinya kalau khususnya Bapak Ibu guru yang di tingkat PAUD TK itu yang sudah terbiasa memberikan pendidikan untuk anak-anak itu. Nah kemudian untuk kegiatan ini sebenarnya kan kita berjalan untuk di semua jenjang. Di SMP kita ada. Kemudian SMA, SLK ini justru insya Allah mulai minggu depan ini kami akan adakan simulasi. Bentuknya lomba simulasi untuk 17 ya. 17 sekolah SMA dan SMK. Ini baru berarti Pak? Ini sudah lama sebenarnya. Iya kalau lombanya baru. Ya secara serentak ya. Artinya mereka sudah terbiasa untuk. Enggak, itu kemarin kita fasilitasi juga. Ya. Mulai dari sosialisasinya, kemudian pembuatan dokumen-dokumen evakuasi, SOP itu kita dampingi. Nah, minggu depan ini kita masuk di sesi lomba simulasi memperebutkan piala Bu Bupati. Kita Pak, sudah siapkan itu. Kalau urgensi dari pendidikan kebencanaan secara umum ini Pak, ini seperti apa sih Pak urgensinya? Ya, jadi kan bencana ini kan satu keniscayaan yang itu pasti akan terjadi. Cuma bencananya apa, kejadiannya kapan, itu memang kita tidak bisa prediksi itu. Apalagi tadi saya sampaikan, kita hidup di Klaten yang sangat rawan bencana. Karena hampir setiap terjadi musim hujan, itu pasti ada angin topan, pohon tumbang, luapan, banjir, hampir setiap saat itu terjadi pada saat musim hujan. Beberapa waktu yang lalu di Prambanan bahkan ada joglo tua itu menimpa 4 orang. Bahkan kemarin tidak ada angin, tidak ada hujan, pohon di depan gedung wanita roboh menimpa mobil, yang mobil itu sedang membawa pasien, rumahnya Temanggung. Sehingga ini kita lakukan terusnya di tingkat sekolah ini karena cukup efektif lah ya. Apalagi di usia-usia anak-anak sekolah ini kan masih sangat fresh untuk menerima pengetahuan itu. Tidak harus mengumpulkan, mereka kan sudah berkumpul. Kalau masyarakat umum kan harus mengumpulkan, sementara mereka juga harus bekerja. Gitu. Bicara soal pendidikan kebencanaan di usia dini Pak, poin pentingnya apa sih Pak dari ini? Ya anak tahu ya, tentang bencana dan juga mengerti bagaimana dia harus menghindar atau menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Contoh kecil tadi anak-anak diajari ketika terjadi gempa ya kepala harus ya, tangan harus di atas kepala, harus mungkin sembunyi di meja atau di tempat-tempat yang aman. Itu satu hal kecil yang harapannya dengan pembelajaran ini anak-anak sudah tahu tentang meskipun terkesan main-main, tapi ketika mereka ada terjadi bencana yang betul mereka sudah tertanam dalam bawah sadarnya gitu ya Pak ya? Iya, memang harus dengan main-main kalau anak iya. Kalau dengan serius nggak bakal ketemu, malah marah-marah nanti fasilitatornya. Karena anak kan tidak bisa
kita perintah sesuai dengan anu kita, apalagi di tempat ini pengen nyegur ke air, pengen naik-naik, nah itu. Sehingga, Pak, pengalaman dari 2013 ya. Sampai sekarang pendidikan kebencanaan terus dilakukan. Ya. Nah, dari pengalaman itu lebih sulit mana sih Pak? Mengedukasi orang dewasa? Ya. Atau lebih sulit mengedukasi edukasi ke anak-anak? Ya, kalau tingkat kesulitannya jelas anak-anak ini ya, karena memang di level daya nalarnya kan berbeda dengan orang dewasa. Ya. Jadi ketika anak-anak dilarang, nah justru iya biasanya kan, jangan jebur air, tapi dia malah masuk air, malah keceh kan. Kalau orang dewasa ya sesuai dengan kemampuannya kan dia juga langsung paham, ya, diberi pengetahuan itu. Jadi memang harus kurikulumnya harus terstruktur sekali ya, Pak ya. Ya. Terus untuk memberikan edukasi ini yang dilibatkan siapa aja Pak? Kan tadi kayaknya kan memang skop khusus gitu loh. Ya, jadi ini kan nanti akan dikelola oleh desa. Jadi kami BPBD ini hanya memberikan materi di destinasi ini. Ya. Yang harapannya ini akan menjadi kekuatan, menjadi daya tarik destinasi Kalipoetan ini. Yang terlibat ya kami ada punya fasilitator Bunda Nuni dari guru PAUD, kemudian Mas Heri ini dari Damkar. Yang dulu ketika masih di BPBD, beliau itu yang sebagai fasilitator utama. Nah, kemudian kita juga sudah siapkan tadi yang baju kaos merah lengan panjang sebagai calon fasilitator desa. Sudah kita latih dan hari ini kita mempraktekkan tadi, dia melihat dan berikutnya nanti mereka yang akan mengampu anak-anak itu. Kita tinggal dampingi, kurang bagaimana atau harus bagaimana nanti fasilitator kita yang akan mendampingi. Nah, pada saat mereka sudah siap, kita serahkan. Berkesinambungan ya Pak? Ya, biar dikelola desa. Nah, kita BPBD akan bergeser lagi ke tempat yang lain. Berarti ada apa ya? Taman-taman. Ya, taman-taman edukasi ya. Ini lebih banyak lagi nanti. Ya nanti ya. Ini yang berikutnya mungkin nanti di TK-nya Bunda Nuni. Di sana juga sudah di TK Gajah Mada di Batur Ceper. Karena sudah disiapkan lahan untuk itu. Tapi sementara beliau kita dulu di sini. Berarti banyak pihak yang terlibat ya Pak untuk memberikan edukasi kebencanaan itu nggak bisa BPBD sendiri gitu ya? Nggak bisa, kita nggak punya tenaga ahlinya, malah mau nesu aja kalau kita ya loh. Ngelek ke anak ngeyel mesti kan malah, karena itu sangat unik tuh, anak-anak itu unik dan itu memang kita sebagai orang tua saja kadang-kadang nggak sabar menghadapi anak, maka ya para bunda PAUD itu yang sangat paham psikologi anak, perkembangan jiwa anak itu mereka paham sehingga harus bagaimana menyikapi anak itu mereka lebih paham dari kita. Pak, kok dipilihnya sampai ke anak-anak itu ada apa sih Pak? Nah iya kan bencana itu kan tidak pilih-pilih, tidak orang tua, tidak dewasa, tidak laki-laki, tidak perempuan. Sehingga anak-anak ini ya tadi justru hal utama yang harus kita lakukan. Justru utama? Ya, karena jumlah anak-anak kan banyak. Kemudian di usia-usia ini mereka lebih mudah menyerap pendidikan kebencanaan itu. Kalau yang dewasa kan lebih, mereka tidak harus kita beri pelatihan kan, dia bisa membaca, bisa melihat TV dan sebagainya. Sehingga setidaknya mereka sudah ada pemahaman tentang bencana dan bagaimana menghindari bencana itu. Kalau anak kan tetap harus kalau menurut data BPBD, korban bencana usia anak-anak itu cukup besar nggak sih Pak? Atau kalau kita kan bencana yang cukup besar pernah terjadi kan di Merapi, alhamdulillah kita tidak ada korban. Cuma kalau tidak salah satu orang tua karena ya mungkin agak kurang akhirnya dia tidak mau dievakuasi. Kemudian yang gempa itu 1000-an lebih. Bagian orang tua yang
Yang ada juga orang tua itu karena melindungi anaknya. Tetangga saya punya anak kecil 2, dapat orang ganti warna, dia merekupi anaknya. Anaknya 2 anaknya selamat, nah ibunya yang meninggal. Itu. Memang potensi itu juga cukup besar karena ketika anak-anak tidak mengetahui atau tidak mengenal edukasi kebencanaan, mereka juga bingung bersikap ya. Iya, waktu 2010 kan gitu. 2006 ya, gempa 2006. Itu kan terjadi pagi hari. Ya. Pas saat orang-orang bekerja, orang-orang anak-anak sekolah. Ya, saya melihat kepanikan itu memang khususnya anak-anak sekolah, bingung ini mau kemana, mau ikut siapa. Termasuk anak saya pun waktu masih SD. Itu sangat pada saat sanksi minim pengetahuan. Nah ya, masuk di lingkungan pendidiknya sendiri kan juga belum banyak tahu bagaimana menyelamatkan anak-anak ketika terjadi bencana itu. Pak. Karena nggak bisa bayangkan ketika dulu literasi soal kebencanaan masih sangat minim sampai dengan dibandingkan yang sekarang. Sekarang kan kayaknya menghadapi bencana ya lebih santai, lebih tidak panik lah. Ya kayak di Merapi kemarin kan juga itu. Betul. Waktu erupsi malam itu mereka juga tidak panik, tidak harus minta kemudian tidak minta tolong saya dievakuasi, tidak. Mereka ya kalau memang mereka harus evakuasi ya turun menyelamatkan diri, itu saja, tinggal memberitahu. Jadi Pak Kalek menyampaikan ini ide ini tercetus spontan, tapi inspirasinya dari mana sih Pak? Ide sampai ada memberikan edukasi anak yang usia dini loh. Kalau mungkin kalau untuk yang dewasa kepada masyarakat kan mudah jadi topoksinya BWD lah. Ini sampai benar-benar sekupnya yang secara khusus dipilih anak-anak usia dini. Nah ya, itu kan ya terinspirasi kan ketika belum ada TV misalnya, anak-anak TK kan sering dibawa ke RSPD, siaran di sana nyanyi-nyanyi. Kemudian sudah mulai ada tempat-tempat untuk misalnya ada damkar, ada anak-anak TK dibawa ke sana. Lah kenapa tidak sekalian kita buat secara terpadu, berbagai bencana kita satukan, nah di situ bisa langsung belajar untuk macam-macam bencana itu. Jadi tidak hanya kebakaran saja, tidak hanya nyanyi-nyanyi saja, tapi bagaimana dia di tempat itu bisa rekreasi sekaligus tahu tentang bencana, kemudian juga dapat menghindari ketika terjadi bencana itu. Wisata simulasi bencana. Betul. Iya itu. Biasanya simulasi kalau untuk yang dewasa sepaneng betul. Sekali ini benar-benar wisata gitu ya. Anak-anak kan tidak ada susahnya toh. Iya. Itu iya. Pak, kalau bicara soal edukasi kebencanaan, contoh negara mana sih yang benar-benar sudah menerapkan itu sangat benar-benar sukses? Kalau menurut saya Jepang. Ya, menurut saya Jepang karena memang menurut informasi, menurut berbagai buku di sana itu kan masyarakat memang sudah siap di sana itu. Jadi ketika terjadi, jangan kan gempanya skalanya kan besar-besar, sampai 7 sampai 8 tapi dan berulang periodiknya. Ya. Setiap saat ada, tapi korbannya relatif lebih sedikit. Jadi memang korban jiwa itu yang menjadi target jangan sampai terjadi. Nah, di sana masyarakatnya sudah terdidik, sudah sangat paham untuk menghadapi bencana ini. Dan mereka sangat paham ancaman utamanya ya gempa, kemudian tsunami itu toh. Pak, kalau ini Pak, aspek apa aja sih yang jadi yang penting dalam edukasi kebencanaan itu? Ya SDM itu penting. Kemudian sarana prasarana itu juga harus harus disediakan lah. Kalau sekedar pelatihan dengan sosialisasi ya relatif tidak begitu banyak. Tapi untuk betul-betul bisa memahami dan juga mengantisipasi terjadinya ancaman bencana itu memang harus semuanya disiapkan. Tidak hanya SDM-nya tapi juga peralatan, sarana prasarananya,
termasuk kalau memungkinkan ya anggarannya kan itu. Karena tanpa itu ya tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau materinya sendiri Pak untuk pendidikan kebencanaan itu melingkupi apa aja Pak? Materinya ya tadi ya tergantung level ya. Kalau anak-anak usia PAUD kan tidak perlu diberi penjelasan definisi. Oke. Banjir adalah, ini kan mereka tidak mungkin itu. Langsung simulasikan gitu ya. Karena ya modelnya ya pakai peragaan, pakai dialog-dialog yang dilakukan oleh fasilitator semacam itu. Nah, kemudian kalau yang sudah mulai bisa membaca itu memang mulai dikenakan pengertian-pengertiannya, termasuk penyebabnya, terus tata cara menghindarinya, mereka bisa baca kan itu. Kalau anak-anak usia ini kan enggak. Iya, tadi soal kebakaran tadi juga siapa yang suka main kembang api? Oh, itu ada yang nyelcok itu menyebabkan kebakaran. Akhirnya berarti itu main kembang api ya boleh saja dengan pengawasan. Nah, ya. Salah treatment bisa salah edukasi ya Pak ya. Oke. Pak, kalau program ini inginnya tak kalah mungkin ya, secara institusi, pengennya seperti apa sih Pak ke depannya Pak? Ini kami ingin ada percepatan lah pendidikan anak usia dini ini. Dan ini bisa tersebar, tidak hanya di satu tempat, tapi di beberapa tempat. Mungkin katakan di wilayah sini itu barat utara ya, barat-barat agak utara ya dari kota, mungkin Karangnongko. Ini kan bisa meng-cover ke Malang, Manis-Tenggong, ya, mungkin dari Prambanan macam itu. Mungkin nanti di timur, mungkin di Cawas, di selatan mungkin di Ngantiwarno, di utara di Langgu, sebarannya cukup luas sehingga setiap pendidikan usia dini ini ada bekal untuk memahami bencanaan ini. Kalau potensinya berarti banyak sekali Pak, kalau di Klaten juga banyak. Iya, banyak. Nah, yaitu justru karena banyak sehingga pendidikan ini kan terus berlangsung kan itu. Kalau materi kebencanaan itu sudah masuk di kurikulum sekolah nggak sih kalau di Klaten menurut pengamatan Pak? Jadi masuknya tidak berdiri sendiri sebagai materi yang berdiri sendiri ya, hanya ya ikut lah, diselipkan. Mungkin di mata pelajaran geografi, mungkin di ekstrakurikuler, ya, mungkin di pendidikan olahraga itu kan bisa diselipkan di sana. Artinya pendidik juga harus menguasai itu. Ya. Nah, bicara soal pendidik yang menguasai edukasi kebencanaan itu sudah diambah sama BPBD belum Pak? Kalau pendidik relatif sudah, karena kita sudah hampir semua sekolah dulu pernah ya, melaksanakan kegiatan sekolah siaga bencana itu, khususnya di SMP dan SMA atau SMK ya. Itu sudah, sehingga sedikit banyak para pendidik itu tahu ya, sehingga sekarang kita buat modul itu salah satunya ya untuk pedoman ya bagi para pendidik, termasuk anak-anak didik pun bisa langsung membaca hal-hal yang berkaitan tentang bencana itu. Ternyata luas sekali. Ya, nggak akan habis kalau bicara bencana itu. Karena semakin ke sana kan bumi semakin tua kan nanti juga. Terus bencana sekarang kan macam-macam Mas Angga. Kemarin ada COVID, ya. Ada PMK apa? Ya PMK. Nah itu macam-macam, sehingga tidak hanya bencana alam saja. Berarti artinya terus diupdate ya Pak? Iya. Mungkin kalau sekarang longsornya tipikalnya seperti ini, ketika sudah ada perubahan, bentuk permukaan buminya nanti berubah lagi. Semakin padat pendudukannya juga, kebakaran juga semakin banyak, ya. Polanya beda-beda lagi. Wah, penting banget berarti ya. Iya. Terus juga harus selalu inovasi Pak untuk penanganannya, harus ada inovasi terus, tidak hanya begitu-begitu saja. Justru sekarang ini yang dikuatkan itu di paradigmanya ya, penanggulangan bencana itu lebih ke pengurangan risiko bencana. Pengurangan. Ya. Kenapa Pak? Karena ya bukan penanganannya tapi risikonya ya. Kalau penanganan risikonya, pengurangan risiko bencana ini kan menyiapkan manusianya, sumber dayanya, ya, memahami bencana dan bisa
menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Nah, kalau kita hanya fokus di penanganannya, ya mungkin ya karena justru karena masyarakat tidak kita bekali bisa menimbulkan banyak korban. Ya, maka sekarang ini lebih ke penanganannya lebih. Jadi tidak bisa bekerja sendiri. Iya. Untuk penanganan bencana itu tidak bisa bekerja sendiri memang. Harusnya dari masyarakat. Iya, justru masyarakat ya. Kalau pemerintah kan ya mungkin mampu lah untuk mengatasi misalnya pohon tumbang yang harus mengatasi BPBD itu nggak mungkin. Kalau hanya fokus ke penanganan juga bahkan berulang seperti itu iya, ya, korban lagi. Itu. Yang akhirnya dimarahi oleh pemerintah di atasnya. Kenapa kok sampai seperti ini? Padahal ya. Iya, padahal ketika bencana ada korban jiwa itu kan sudah menjadi catatan lah. Ya, catatan yang kurang bagus. Korban jiwa. Sangat luas sekali bersinar bicara soal bencanaan. Banyak sekali. Dan yang paling penting apa sih Pak untuk menyikapi bencana itu? Ya tadi ya, kalau di pra bencana ya kesiapan kita masyarakat, kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana. Dan ketika terjadi bencana ya di samping SDM harus ada juga dukungan alatnya, peralatannya, dan mungkin juga anggarannya. Kalau itu tersedia ya insya Allah tidak ada masalah. Dan artinya setiap SDM harus membekali diri dengan pengetahuan. Ya. Terus kemudian bagaimana menyikapi kebencanaan itu sendiri sampai keterampilan bagaimana mereka bisa menyelamatkan diri. Iya, itu. Dan itu butuh latihan ya Pak? Butuh latihan. Tapi bisa juga membaca-baca ya dengan pengalaman dulu kan bisa itu. Oke, Sobat Bersinar, bicara soal kebencanaan ini itu yang perlu kita perhatikan. Jadi menyikapi bagaimana bencana itu terjadi, bagaimana kita bisa menyikapi ketika ada bencana dan menyelamatkan diri. Harus memperkaya literasi soal kebencanaan ya Pak. Betul, ya. Memang tidak bisa kita hindari, tapi harus kita hadapi. Oke. Kita harus siap siaga kan itu. Oke, siap siaga. Oke, terima kasih Sobat Bersinar sudah menyimak episode relasan kali ini. Sampai bertemu lagi dengan episode relasan yang lain. Terima kasih. Ya, matur nuwun.